bicarakan bongkar bandar. Kita bongkar bandar nggak clear. Yang kita clearkan adalah bagaimana kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman follower saya di luar sana, pada malam hari ini kita kembali lagi sama teman-teman dan kawan-kawan saya. Ada Pak Midun, Pak Najam, Pak Ajun, sekali Pak Mul. Ada orang baru sekarang ini. Kenalin dulu Pak. Pak, kasih mic, coba kasih mic. Ayo. Bang. Pak Bang Mul ya, Bang Mul ya. Mesti diakrabkan panggilan Bang Mul ya. Jadi Bang Mul ini dari Pasenggaro ya. Oke, dari Monta. Oke, singkat saja. Jadi pada malam hari ini kita duduk santai aja, kita diskusi tentang yang lagi viral, trending topik di daerah kita. Kita sekarang isu-isu daerah lah yang kita angkat. Jadi isu yang lagi tren sekarang pada saat ini yaitu narkoba ya, di mana salah satu ada akun, kita salin aja tentang akun itu. Ada salah satu akun yang berusaha untuk membongkar jaringan narkoba yang ada di Kabupaten Dompu, baik pun Bima maupun Pulau Sumbawa, khususnya Pulau Sumbawa lah. Nah, pada malam hari ini kita nggak ngomong bagaimana jaringan itu, tapi kita yang diskusikan pada malam hari ini yaitu apa sih dampak terhadap narkoba, apa sih dampak narkoba ini terhadap masa depan generasi muda khususnya Kabupaten Dompu ini. Apakah bisa mengakibatkan masa depan mereka, atau bagaimana dampak sosial dari peredaran narkoba di lingkungan masyarakat juga bisa. Nah, mungkin di antara teman-teman saya yang yang lagi nyantai pada malam hari ini mungkin ada ide lah atau gagasan yang bisa disampaikan pada teman-teman di luar sana yang belum mendengar. Jadi ada manfaatnya kalau mungkin teman-teman di sini bisa menyampaikan, sharing lah istilahnya kan, dampak-dampak terhadap narkoba ini kan. Boleh di Panajam, gimana pendapat Jam? Ya. Pandangan. Apalah pandangan terhadap narkoba ini? Ya dibuka dulu lah Pak. Ya, dibuka dulu oleh tuan rumah. Iya. Pintunya. Iya, tuan rumah lah. Apa ini? Apa dulu? Iya, dampak narkoba ini seperti apa, Pak? Kira-kira adalah pengaruh dari generasi muda ini untuk masa depannya. Oke. Terkait dengan narkoba ya. Jadi ya, kalau narkoba itu kan narkotika, apa itu? Lupa panjangannya itu. Ya, spill aja ya. Di narkoba ini kan kita bukan hal yang baru lah, persoalan narkoba sebenarnya. Persoalan narkoba ini sudah lama beredar di daerah kita, termasuk Kabupaten Dompu. Dengan beredarnya narkoba ini kan yang kita lihat adalah apa sih sisi negatif daripada dampak penggunaan narkoba. Sebenarnya produksi narkoba ini ataupun penemuan narkoba ini pada awalnya bukan untuk digunakan oleh orang-orang yang mungkin secara kesehatannya normal ya, cuman ini digunakan oleh teman-teman medis, ilmu kedokteran dan sebagainya, dalam hal misalnya melakukan operasi dan sebagainya, gitu, atau untuk penenang lah untuk para pasien dan sebagainya. Nah, hal ini kan sudah salah digunakan terkait dengan narkoba ini. Nah, anak-anak sekarang kan ataupun generasi sekarang menggunakan narkoba itu sebagai Lifestyle gitu ya. Ya, sebagai style, sebagai gayanya mereka ya, bicara, oh saya nih susah, pengalaman saya sudah menggunakan narkoba dan sebagainya, itu sebagai gayanya mereka. Jadi itu
pada dasarnya teman-teman generasi saat ini menggunakan narkoba itu bukan ada persoalan-persoalan penyakit dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain adalah ketika pengguna narkoba ini dilakukan secara intens, maka akan berdampak terhadap fisik, kemudian terhadap cara berpikir kita. Misalnya teman-teman generasi atau adik-adik kita ataupun kita lah, apabila kita menggunakan narkoba, artinya kita tidak lagi memfokuskan bicara masa depan, bicara apa yang harus dipersiapkan ke depannya. Seperti itu sebenarnya bicara narkoba itu kan. Nah, narkoba ini kalau kita bicara narkoba bukan hanya sekedar misalnya sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya. Narkoba yang kemudian jenis narkoba itu salah satunya adalah juga yang sering kita gunakan pada saat itu. Pada saat ketika kita sakit itu termasuk adalah obat batuk, komix gitu. Nah, termasuk tramadol. Nah, tramadol ini kan obat medis sebenarnya. Misalnya ibu-ibu yang ataupun orang yang selesai operasi ya menggunakan itu agar menghilangkan rasa nyeri, itu tramadol. Sementara komix ini kan obat batuk. Nah, sering digunakan. Kenapa komix ini tergolong di narkoba? Karena konsumsi orang-orang saat ini adalah mereka itu tidak lagi memenuhi standar, di mana standar penggunaannya. Mereka itu menggunakan overdosis mereka, sehingga kalau overdosis itu di dalam zat kimia di dalamnya itu ada salah satu jenis narkotika di dalamnya, zat aktif di dalamnya. Nah, itu dia masuk di dalam golongan narkoba, golongan ketiga kalau nggak salah itu. Itu sih Pak Boris untuk pembuka pada malam hari ini. Jadi Kira-kira ya, 100.000 itu bisa dapat narkoba ya, jenis apa gitu? saya kurang tahu di situ Pak Boris. Kurang paham ya. Kurang paham juga. Ya siapa tahu ada pernah temuin teman-teman yang pernah lah menggunakan barang seperti itulah. Saya nggak pernah menemui orang yang bagaimana mereka beli dan lain sebagainya. Saya kurang tahu kalau di wilayah itu. Cuman kita bicara kan dampak daripada pengguna narkoba itu sih. Mungkin ini bisa dilanjutkan oleh Pak Najam. Kayak gimana? Oke, terima kasih Pak. Ini kalau saya sih lebih kontroversial ya, melihatnya tentang, saya tidak melihat memandang narkobanya, tapi saya melihat bagaimana kita ini bukan hanya dari bukan hanya narkoba yang merusak generasi, tapi bagaimana generasi kita ini kondisinya seperti apa sih sekarang, ya kan? Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang narkoba saja, saya rasa ya memang faktornya ada beberapa faktor kenakalan remaja ini karena kondisi pengaruh dari narkoba. Tapi kalau kita melihat ya kondisi generasi ini bukan hanya sekedar dari kondisi pengaruh narkoba, tapi bagaimana generasi ini, kalau zaman kita dulu ya, biasanya ketika ada hal lain, ada di setiap sekolah-sekolah itu selalu ada sosialisasi tentang bahaya narkoba. Nah, mungkin sekarang ini saya lihat udah mulai, bahkan mungkin nggak ada lagi hal-hal demikian. Nah, yang kedua, tingkat kenapa sih ketertarikan generasi juga kadang lebih cenderung kepada narkoba adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Terkadang mereka nggak percaya diri ngobrol sama temannya, atau nggak percaya diri berkumpul dengan temannya, nggak percaya diri ketemu dengan teman sebayanya karena hal-hal itu. Nah, kalau saya memandang bahwa ini jangan kita, ya oke lah kita bongkar bandar dan sebagainya. Kalau saya sih, bagaimana kita memperkuat generasi ini dengan cara pendekatan yang bagaimana kita membangun karakter dari generasi kita ini. Nah, oke lah kita bongkar bandar narkoba. Bukan dari bongkar itu kita clear masalahnya, tapi yang kita bangun adalah bagaimana karakter anak bangsa ini yang harus kita bangun. Pendekatan apa? Ya pendekatan bagaimana kita melakukan pendekatan dengan secara akhlak daripada generasi ini seperti apa. Nah, yang bisa membentuk akhlak itu di mana?
Oke, kita mungkin baik dari dunia pendidikan secara formal pun pendidikan non formal dan pendidikan di keluarganya. Apa yang perlu kita gaungkan sekarang? Yang perlu kita gaungkan sekarang bagaimana di tingkat keluarga bisa membantu ya mengontrol dan memberikan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa buat generasi kita. Karena kalau kita hanya sekedar membongkar bandar, tapi generasi kita tidak kita kawal, tidak kita memberikan pemahaman dari bahaya narkoba ini, ya percuma juga kita. Karena ini adalah akan terbentuk suatu karakter yang tidak bagus. Oke, memang faktor kita kan hanya melihat dari faktor satu sisi saja dari narkotika, tapi kita tidak melihat bagaimana pembentukan karakter di tingkat keluarganya, bagaimana pembentukan karakter di tingkatan sekolahnya, apa yang perlu kita benahi. Kalau saya sih itu akhlak daripada generasi kita ini harus kita bentuk, harus kita bina dari sekarang. Karena kalau nggak seperti itu kita akan susah. Jadi ada beberapa pengaruh-pengaruh yang mungkin akan muncul dari hal itu. Nah, karena ketika generasi kita ini kita benar-benar melakukan penggaungan bahwa bahaya narkoba ini bla bla bla, dampaknya bagi masa depan mereka seperti apa, ya kan pada dasarnya kan mereka menggunakan hal-hal itu karena apa? Aktivitas mereka itu ya hanya aktivitas gadget, akhirnya gadget untuk begadang akhirnya main gadget dan lain sebagainya, untuk begadang akhirnya konsumsi itu, tempat tongkrongan konsumsi itu nggak gaul kalau nggak konsumsi, Benar. nggak style kalau nggak konsumsi. Nah, Benar. hal-hal itulah, tempat-tempat tongkrongan itulah tugas kita semua untuk masuk, untuk menjelaskan ini loh dampak masa depan. Bukan berarti kita menceramai, bukan, tapi pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang lifestyle buat mereka. Kita masuk dengan kondisi kekinian generasi kita. Kondisi kekinian yang dibutuhkan mereka seperti apa? Nah, oke lah, mereka mungkin, saya yakin generasi kita itu pasti punya keahlian masing-masing. Mungkin yang ahli, mungkin yang suka nyanyi dan lain sebagainya, kita bantu. Kita apalagi dengan kondisi sekarang ini, dan mereka punya hal-hal yang lain bisa mereka dapatkan dari jadi tim konten kreator dan lain sebagainya, atau mungkin mereka punya keahlian lain. Nah, ini yang kita coba rubah. Bukan saja kita gencarkan bongkar bandar. Kita bongkar bandar nggak clear. Yang kita clearkan adalah bagaimana kita semua orang tua, semua generasi yang tersadarkan, kita sama-sama bergerak bagaimana generasi kita bisa jauh dari Berarti hal ada demikian. peran semua dari kalangan Peran semuanya, bukan hanya kita membongkar bandarnya, bukan bongkar bandar selesai habis produksi. Benar. Karena jaringannya jaringan besar. Nah, yang kita bagaimana kita membangun nih karakter. Kita potong nih. Oke lah, generasi misal generasi sekarang ini ada beberapa yang yang secara pergaulannya kurang bagus. Nah, ini yang kita rubah. Saya yakin ketika semua bergerak, mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan non formal, atau mungkin yang saya lihat ya TPK juga udah mulai hilang, sehingga dari situ kan, kalau masa-masa kecil kita dulu malu kalau nggak pergi ngaji di TPK itu. Nah, itu tradisi itulah yang hilang, sehingga apa, akhlak daripada generasi kita hilang, mulai memudar, ya kan. Nah, sekarang bertolak belakang kebiasaan generasi ini, nggak minum, nggak gaul. Kalau kita dulu ya, kalau nggak naik dari jus satu ke jus selanjutnya, kita nggak pede. Nah, sekarang nggak, kebalikan, justru hal-hal yang buruk kalau kita nggak ikutin, nggak gaul kita. Padahal itu yang menjerumuskan generasi kita menjadi generasi yang tidak bagus. Nah, inilah perlu kita gaungkan semua, gerakan semua, bukan hanya sekedar kita membongkar bandar. Yakin dan percaya ketika akhlak keluarga generasi kita memantau dengan secara bersama, yakin dan percaya bahwa peredaran obat-obatan terlarang itu akan mulai pudar. Karena kenapa?
pasarnya tidak ada. Karena kalau kita hanya ingin membunuh produknya, kita akan kesulitan. Tapi bagaimana kita memperkuat tempat pasarnya? Itu sih dari saya. Benar. Oh, ada luar biasa dari penelitian. Terima kasih Pak. Jadi lebih ke pendidikan karakter Pak ya. Jadi ya, semua di sini kan ada peran semua dari kalangan, baik dari pemerintah maupun orang tua, ya lebih ke diri sendiri ya Pak ya. Pendidikan karakter. Mungkin ada dari kawan saya Pak Midun. Midun. Secara pandangan Iya, secara pandangan biologis lah. Sedikit. Nanti kalau ada pandangan yang kurang, yang vulgar nanti kita skip Pak. Air Bang Mul. Enggak update Bang saya. Saya juga kurang update masalah narkoba nih. Cuman karena lagi tren sekarang makanya saya terpaksa untuk mengangkatnya. Ayo Pak Arjun, gimana Pak Arjun? Dulu lah, Bang Midun, Pandangan dulu lah. Pandangan dulu lah. Nggak apa-apa, pandangan edit, mumpi pra. Oke. Daripada pakai CDLR mambita kami. Pakai CD. Oke. Apa favorit? Ayo. Inilah. Tambahan lah sedikit. Yes. Ya, Apa? Anggap aja pemanis. iya pemanis lah. Oke, kalau kita kembali lagi ya tadi bicara narkoba. Ya narkoba itu ya, saya sudah lihat tadi kan, saya lupa. Jadi singkatan daripada narkoba itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ya, zat adiktif ini kan termasuk tadi adalah komiks dan tramadol. Nah di sisi lain sebenarnya benar yang disampaikan oleh Pak Najam tadi adalah bicara kalau kita korelasikan dengan hukum ekonomi ya, bahwa ketika hasil produksi itu dia tidak mampu untuk memiliki strategi pemasaran serta konsumennya tidak ada, maka produksi itu akan mengalami kebangkrutan gitu. Artinya bahwa bagaimana cara kita membuat bangkrut para produksi daripada narkoba ini, yaitu perlu kita mendidik generasi dari dini gitu. Nah sebenarnya begini sih sebenarnya, anak-anak saat ini kan, anak-anak kalau tingkat umur anak-anak ini kan mereka itu dengan apa namanya, mereka ini haus dengan ilmu pengetahuan sebenarnya mereka ini. Nah rasa penasaran mereka itulah yang mendorong mereka melakukan penggunaan terhadap hal-hal yang terlarang, termasuk miras, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Mereka ini kan penasaran dengan hal demikian. Nah bagaimana sih rasanya, sehingga coba. Nah percobaan mereka lakukan ini adalah berdampak terhadap ketergantungan. Nah inilah yang salah, itu ketergantungan ini. Narkoba itu kan ketergantungan dia. Di skala aktivitas itu termasuk dia menyerang di saraf kita. Nah psikisnya kita itu terganggu di situ. Nah kita kembali lagi tadi ya, sebenarnya kalau kita dari dasar kita mengkaji ataupun mengobservasi terkait dengan hal demikian, perlu juga dukungan peran orang tua. Nah, peran orang tua ini mampu memberikan edukasi serta membatasi pergaulan anak-anak dalam segi negatif. Gitu. Nah, misalnya sekarang ya jujur ya, kenapa sekarang itu banyak anak-anak yang kemudian tidak terkontrol aktivitasnya? Karena orang tua itu sibuk dengan urusan masing-masing. Contoh lah, kita tidak bisa menafikan Dompu ini kan 90 atau 80% itu kurang lebih lah masyarakat petani. Jadi mereka ini kan fokus ke pertanian dan lain sebagainya. Mereka itu pulang malam, pergi pagi, sehingga anak-anak ini tidak terkontrol dengan baik. Nah inilah salah satu dampaknya kenapa anak-anak ini pergaulan bebas, berteman itu tidak diketahui oleh orang tuanya, dia berteman dengan siapa dan sebagainya. Kalau masa saya dulu secara pribadi ya,
Jadi orang tua itu selalu kontrol kita, pulangnya jam berapa. Serius. Iya pamit dan pulangnya jam berapa, kalau belum pulang dicari. Iya. Saya sekarang itu enggak. Sekarang itu orang tua itu apatis dia. Oh iya dah. Dia menganggap anaknya itu baik-baik saja. Mungkin lebih kayak perkembangan zaman ya. Nah, begitu. Ini dampak dasarnya sebenarnya di situ. Sehingga karena rasa pergaulan tadi, berteman dengan orang-orang yang mengenal hal-hal semacam itu, mereka itu mendorong dirinya untuk bagaimana sih, dicobalah narkoba itu, begini loh rasanya dan lain sebagainya, sehingga mereka ketergantungan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah peran lingkungan sekitar ataupun aparat. Nah, peran mereka ini kan di desa ini, di tiap desa ini ada aparat, baik itu aparat pemerintah desa, kemudian ada yang bertugas di sana itu perwakilan dari TNI maupun Polri, misalnya Babinsa, Babin Kamtibmas. Nah, mereka ini kan sebenarnya jujur ya, mereka ini harus benar-benar masif untuk menjalankan tugasnya, karena bicara mereka ini memastikan Kamtibmas di tiap dusun, tiap desa ini aman. Nah, termasuk kenakalan remaja. Kalau misalnya stakeholder ini bekerja secara masif di ruang lingkup sosial kita, di dusun, di desa, di dusun itu ada kepala dusun, di desa itu ada kepala desa. Nah, mereka ini ketika masif mereka ini menjalankan fungsional sebagai aparat negara, aparatur pemerintah, maka tidak ada tindakan kriminal dan sebagainya. Informasi penggunaan ini A, si B, si C itu tahu semua mereka ketika masif itu, sehingga dasar penanggulangan dasarnya itu mereka cepat bertindak sebenarnya. Nah, tetapi saat ini kan kita tahulah ada oknum-oknum tertentu, misalnya ada kepala dusun dan sebagainya, mereka juga yang terlibat dalam penggunaan itu masalahnya saat ini mereka. Nah, sehingga bagaimana bisa mendidik generasi sementara mereka inilah yang ikut terlibat dalam hal-hal yang negatif semacam itu. Nah, inilah yang harus kita perbaiki dari akarnya, dari ruang lingkup sosialnya kita. Begitu. Maka kita membutuhkan saat ini adalah social engineering, rekayasa sosial untuk memperbaiki generasi. Bagaimana cara kita merekayasa sosialnya? Adalah kita memperbaiki dulu sistem di ruang lingkup dari bawah, dari RT, kemudian RW, dusun, dan kepala desa. Nah, inilah karena mereka ini yang memiliki warga di sekitar itu. Begitu. Nah, itu poin keduanya. Poin ketiganya adalah setiap anak-anak ini kalau bisa di desa itu ada namanya pos kamling. Nah, mereka keluar rumah itu tanpa ada kontrol dari orang tuanya. Perlu dipertanyakan mereka ini kemana aktivitas malam-malam. Begitu. Jika difungsikan tadi, fungsikan dari RT, RW, kepala dusun dan sebagainya. Nah, jika benar-benar masif diperhatikan mereka tugas dan fungsi dan tanggung jawabnya pemerintah di ruang lingkup desa ataupun kelurahan ini, maka tidak akan ada terjadi itu sebenarnya, pergaulan bebas dan sebagainya. Jujur kalau saya hasil observasi saya di lapangan ya, saya lihat anak-anak ini kan tidak ada yang berani tegur, memberikan nasihat dan sebagainya. Tidak ada. Ada yang jujur, ada yang bawa ceweknya di rumah, duduk sampai larut malam, perempuan. Ini orang tuanya mana? Gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sama-sama peduli sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Najam tadi, ada semua unsur itu, kita peduli dengan generasi, maka tidak akan ada tindakan-tindakan kenakalan remaja termasuk penggunaan narkoba tadi. Nah, jika itu dilakukan secara intens, maka insya Allah tidak akan ada tindakan-tindakan kriminalitas di Kabupaten Dompu. Nah, karena tidak ada langkah-langkah yang strategis yang mampu mewujudkan hal-hal kayak seperti tadi, sehingga tadi berdampak kepada tindakan kriminal. Itu anak-anak ini bingung, sehingga tidak ada namanya nilai edukasi yang diberikan dan sebagainya, sehingga berdampak kepada tindakan kriminalitas. Nah, sehingga Dompu ini kan kenakalan remaja ataupun tindakan kriminalitas itu meningkat di Kabupaten Dompu. Karena itu, maka kita harus menggali bersama bahwa dasar daripada kenakalan remaja itu kurang
pedulinya kita semua termasuk unsur-unsur stakeholder di sistem pemerintahan. Nah itu sih sebenarnya kita sudah bahas tadi dari orang tua sampai kepada sistem pemerintah. Mungkin itu sih nanti bisa dikembangkan oleh Pak Najam lah. Baik, terima kasih. Ya, kalau saya memandang beda juga sih saya. Orang itu kan masuk dengan membahasakan ini sebagai barang untuk apa namanya medis. Itu bahasanya paling jadi seperti itu. Cuman kan kadarnya yang membuat flying untuk apa namanya flying generasi itu yang membuat kalau kadarnya kadarnya banyak ya pasti akan menjadi flying. Tapi kalau sesuai dengan komposisinya ya pasti kan untuk tujuannya kan untuk obat-obatan kesehatan atau medis. Nah kalau saya sih melihatnya seperti itu. Cuman proses peredaran dan lain sebagainya ini kan ya, itu yang dibingkisnya sangat luar biasa juga. Nah jadi kita sebenarnya kalau saya sih lebih benar-benar bagaimana fokusnya kita sekarang ini bergerak bersama dari mana ya tadi ya dari tingkatan pendidikan keluarganya, orang-orang lingkungan sekitarnya seperti apa ya. Dengan kondisi-kondisi itu saya rasa orang mau jualan juga bingung ketika kita benar-benar kawal. Nah cuman yang menjadi pertanyaannya adalah sanggup gak kita gitu kan melawan sistematis ini. Nah kalau saya sih melihat ini tidak butuh waktu yang begitu banyak. Kenapa butuh waktu begitu banyak? Karena kita perlu membentuk karakter generasi ini luar biasa juga. Sekarang aja kita mungkin tegur generasi agak sulit juga. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan kenapa perlu kita ini. Nah, kalau saya sih tidak melihat itunya lagi, tapi yang saya lihat adalah ya oke lah kita potong generasi itu, udah kita nggak usah urus yang seperti itu. Yang kita urus bagaimana generasi selanjutnya yang bisa kita selamatkan. Ya kalau kita mau menyelamatkan semua itu adalah semua pilihan, tergantung bagaimana kita memandang generasi kita ini mau menjadi generasi yang seperti apa. Makanya itu yang kenapa saya lebih ketika orang memandang bahwa Indonesia akan menjadi ketika 2045 itu menjadi Indonesia yang emas, tapi saya malah cemas gitu loh dengan kondisi generasi seperti ini. Apalagi kondisi generasi kita ini kondisi yang instan, yang mau semuanya hanya terima begitu saja. Nah karena itulah yang terjadi sekarang, kondisi sekarang. Sebenarnya kalau kita melihat ya kondisi generasi sekarang kenapa seperti itu? Karena aktivitasnya belum ada, tidak ada. Karena kebanyakan yang melakukan kondisi itu adalah generasi-generasi yang tidak ada aktivitas. Tapi kalau rata-rata semua disibukkan dengan aktivitas masing-masing, dengan lapangan pekerjaan yang dibuat dengan aktivitas dan kesibukan masing-masing, dan yakin dan percaya semua akan pelan-pelan akan hilang proses pasar ini. Ada sedikit ini Pak Najam. Di sekitar tahun 2023 lah, saya sempat advokasi kan dengan teman-teman APH terkait dengan bagaimana penanggulangan kenakalan remaja, dan mereka juga ini kan ingin tegas juga. Mereka ini anak-anak zaman sekarang ini sudah tahu dengan cara mereka untuk pembenaran dirinya adalah kita dilindungi oleh negara, kita ada undang-undang khusus, undang-undang perlindungan anak mereka, sehingga mereka ini kan sehingga ketika mereka melakukan tindakan kriminalitas yaitu mereka dilindungi oleh undang-undang dan dibatasi mereka ini dengan hukum-hukum tertentu, sehingga mereka menganggap dirinya bahwa kita masih anak-anak, kita tidak mungkin masuk penjara dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian perlu kita melakukan sosialisasi juga terkait dengan apa sih batasan-batasan mereka ini yang harus mereka lakukan,
yang tidak boleh mereka lakukan dan sebagainya. Itulah yang sekarang juga itu kenapa guru juga jujur ya, ini kan kita juga karena ini adalah sebagai ibaratkan rantai makanan lah, satu aspek itu dia terikat dengan aspek-aspek yang lain termasuk dalam faktor pendidikan. Nah guru juga misalnya mereka ingin tegas dan sebenarnya ada undang-undang perlindungan anak gitu, misalnya anak-anak yang nakal dan sebagainya, ini baru dicubit sedikit dan sebagainya sudah dilaporkan ke polisi. Inilah yang kesalahan cara cakrawala berpikirnya orang tua juga dalam proses membina anaknya. Nah, makanya saya kembali lagi tadi itu awalnya adalah dasarnya adalah di faktor orang tua. Seharusnya orang tua itu perlu ditanyakan kenapa sih guru kalian ini memberikan hukuman semacam ini, ada apa sih kalian, yang pastinya kalian ada kesalahan yang kalian lakukan, seharusnya mempertanyakan hal demikian, bukan tidak sebaliknya oh anak saya kok disakiti dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian dasar daripada kenapa generasi saat ini tidak lagi mampu untuk dididik dan apatis oleh pemerintah dan orang-orang sekitarnya, karena sedikit-sedikit lapor. Itu juga sih dampaknya juga Pak Najam terkait dengan ini. Kita kan saat ini ya kalau ada tetangga kita yang nakal dan sebagainya kita nggak berani tegur. Iya. Nah mereka lebih leluasa lagi melakukan kata-kata yang nggak baik lah mereka ucapkan terhadap kita gitu ya, kita menegur dan sebagainya. Nah, ketika kita ambil tindakan dan sebagainya ini sudah masuk ke ranah hukum. Nah itu juga sih sebenarnya sisi negatif daripada undang-undang perlindungan anak itu. Nah makanya undang-undang perlindungan anak itu perlu dibatasi wilayah mana saja. Itu sebenarnya Pak Najam. Cuman kan kita tidak memiliki kekuasaan untuk ke sana. Ya itulah mungkin Pak Boris. Nggak lokal nggak luar. Aman. Pemanis lah terakhir. Kira-kira apa lah pemanis? Nah, Terakhir ya. Ayo Bang Mul. Iya ya Bang Mul. Ini mau sih kita ngawang alay itu mah kita tekuhi kanin Pak Ur mana. Jadi ada momen-momen tertentu. ya baik, kita menanggapi problematika yang terjadi hari ini. Memang betul apa yang disampaikan oleh saudara-saudara tadi, salah satunya pertalian apa yang disampaikan oleh Bang Ajun gitu. Kita di negara ini sudah dipasang semua di titik sentralnya, di titik perbatasannya gitu, dimana di sana ada teman-teman kita yang diberi tugas, yaitu teman-teman untuk menjaga wilayah masuknya barang ini, pasti mereka sudah dikasih tugas kayak gitu. Nah, terus yang kedua terkait masalah ekonomi yang menjadi narkoba ini menjadi salah satu ladang ekonomi teman-teman, yang dimana keterkaitan teman-teman stakeholder itu pasti itu dugaan kita gitu. Nah, yang kemudian terkait budaya maupun kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai hilang di tanah kita, tanah Gahire Bepahau ini, saudara-saudara. Kita bahasakan secara bahasa Dumpu saja. Orang tua itu lebih risau, lebih khawatir setiap sore itu mencari ayam dan kambingnya. Oh benar, daripada mencari Iya, anaknya. mencari anaknya itu. Benar Pak, benar. Nah, ini yang menjadi problem kita kayak gitu. Ini yang sudah hilang kayak gitu. Tak be kalau ke MBE ke doe. Be kalau ke jangan ke. Sedangkan anaknya yang keluar sampai larut malam kok tidak. Ini Tidak dikhawatirkan. tidak dikhawatirkan. Ini yang menjadi problem kita. Begitu. Kalau kita lari ke tatanan sosialnya, lari ke di lingkup rumah kayak gitu. Untuk menjangkau akses kita, kok barang ini yang sudah menjadi kesepakatan bersama di beberapa negara, terkhususnya di negara kita, bahwasanya negara barang ini adalah barang terlarang kayak gitu. Barang ini barang terlarang gitu. Kok bisa sampai masuk kayak gitu? Nah, alasan apa kayak gitu? Nah, ada kelalaian, ada kebocoran ataupun tidak masifnya keamanan yang dilakukan oleh APH maupun
pihak-pihak yang diberikan tugas dan wewenang kayak gitu. Dan kemudian kita ke budaya lagi tadi, yang seharusnya anak-anak ini memang dibekali ilmu-ilmu yang memang semacam yang disampaikan Pak Najam tadi, kayak suntikan semacam edukasi harmoni keagamaan lah kayak gitu, Karakter ya. karakter ya, kayak gitu tuh. Itu yang mulai Hilang. kurang, bahkan mungkin kita bisa katakan hilang Bang, Hilang. kayak gitu. Nah, kalaupun secara hukum, secara materialnya saya nggak mau bahas itu terkait masalah yang sedang viral gitu karena saya tidak update bagaimana secara material maupun prosedur formilnya kayak gitu. Wah, barang ini harusnya memang memiliki bukti seharusnya kayak gitu. Ya, benar. Nah, cuman dalam hal ini kita tidak menjangkau sampai ke sana Bang, makanya saya tidak berani membahas ke arah sana. Ya. Walaupun secara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa barang ini di pasal 1 angka 1 memang narkotika ini sejenis apapun itu dilarang dia. Dilarang. Kayak gitu. Di pasal 13 pun, pasal 14, di pasal 13 itu Undang-Undang Narkotika, pasal 14 itu barang siapa menjual menguasai barang ini, dia akan dikenakan sanksi. Ada golongan 1 dan 2 itu dan seterusnya. Kayak gitu. Namun dalam hal ini Bang, saya tidak berani terlalu jauh karena apapun yang menjadi problem maupun menjadi pembahasan teman-teman di media lah kayak gitu. Ya, mungkin sekian Bang. Terima kasih Bang Dul. Terima kasih. Ya, Kira-kira closing statement gimana? Ya, Pak kayak gitu, apa nih kayak gitu kan. Pak Jun, kira-kira Tekon Najam Rekomendasinya lah. rekomendasinya tuh. Solusinya kan kayak gitu Bang, perlu kita ada. Saya kembali lagi ya, kalau misalnya sebagai closing statement pada malam hari ini, butuh peran aktif semua pihak lah, semua elemen. Jadi sekarang itu kita hilangkan rasa apatisnya kita hilangkan rasa hedonnya kita, termasuk kita lah sebagai memberikan contoh yang baik kepada generasi. Di generasi saat ini sebenarnya tergantung siapa orang yang lebih dekat, lebih emosional dengan mereka. Mereka akan memberikan, tidak secara langsung mereka mau mengikuti contoh apapun aktivitas kita sebenarnya. Maka butuh sentuhan-sentuhan kita kepada generasi saat ini. Kita selamatkan generasi ini yang mungkin tidak mampu diselamatkan, ya kita biarkan saja begitu. Tetapi kalau misalnya ada generasi yang bisa kita selamatkan, ayo kita selamatkan bersama sisa-sisa itu. Jadi kan kalau misalnya sisa-sisa peradaban ini harus kita selamatkan gitu. Agar tidak tidak ternodai dengan hal-hal yang lain. Mari kita selamatkan semasih kita bisa, mari kita selamatkan bersama gitu. Karena juga tadi kembali lagi adalah tidak terlepas peran orang tua dan peran kita semua termasuk pemerintah setempat gitu. Jadi yang lebih parah sebenarnya begini Pak Boris, sebelum saya tutup ya, narkoba ini sudah dijadikan tempat sebagai nilai politisasi oleh sistem saat ini sebenarnya, misalnya isu dan lain sebagainya. Mereka ini kan, apalagi isu saat ini kalau kita bicara ya peredaran narkoba, problematika narkoba saat ini, mereka itu sebagai ajang menunjukkan dirinya peduli bangsa ini. Nah ini sebenarnya narkoba ini sudah dari dulu peredarannya, tapi karena branding topik sehingga banyak orang mencuat membahas narkoba dan sebagainya. Itu. Nah itu maksud saya bahwa jangan karena memang hanya sekedar lagi trending topik kita peduli dengan generasi, tapi kita gunakan setiap waktu kita, aktivitas kita luangkan waktu kita bagaimana kita peduli dengan generasi kita ini, memberikan edukasi, memberikan pemahaman dampak daripada penggunaan narkoba begitu. Nah itu sih Pak Boris, tugas kita bersama itu kita sadarkan generasi kita, mulai dari keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga dan lain sebagainya. Mari kita berikan edukasi yang baik terhadap mereka. Mari kita hilangkan rasa apatisnya kita. Jadi setidaknya kita kalau dalam
perspektif Al-Quran itu ya kita sampaikan sesuatu yang baik itu meskipun satu ayat lah, kita sampaikan hal-hal yang benar meskipun itu adalah hal yang kecil gitu. Ya itulah sederhananya yang tugas kita bersama saat ini ya. Begitulah kira-kira. Kembali. Oke, terima kasih pada teman-teman dan kawan-kawan semuanya. Oke, sekian dari kita. Kesimpulan terakhir, jadi stoplah pemakaian narkoba, hentikan pemakaian narkoba, karena itu semua bisa merusak generasi, baik diri kita maupun generasi depannya. Jadi pada intinya, bagi pada orang tua di luar sana, jaga tahu-tahu anadaho, jaga tahu Om Purba Imena, jangan sampai jangan sampai mereka terjerumus dari badan narkoba. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Ingat apa yang saya sampaikan tadi. Anipi jaga jangar BE, jaga ketahanan gitu. Mungkin ingat ada yang saya sampaikan tadi. Orang tua sekarang itu lebih peduli ke ayamnya waktu sore dia nggak naik rumah daripada anaknya. Ini yang jadi soal kita sekarang kayak gitu. Mungkin sekian.